habis padel, ye, pokoknya Atlet pad, padel ya Kang ya. pad, padel is my life. Oh, Padahal cuma jago di antara keluar Abang Ki dan Zeno, aku paling jago aja main padel ya. Soalnya padelnya cuma berlima itu doang. Alhamdulillah senang banget ya di teman-teman ketemu sama Haven Research ya. Tempat nanti aku sama teman-teman aku ini ya, sama anak-anak aku lah, anak-anak menti aku semua itu banyak riset terutama tentang vulnerability ya. Kenapa kerentanan, kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan, perasaan lemah, tidak berdaya itu sebetulnya sesuatu yang baik yang bisa kita tumbuhkan, optimalkan kalau kita mau mengakui, menyadari, menerima dan sama-sama berjalan mengatasinya gitu ya. Makanya kenapa ada gak apa-apa di series. Kemarin kita ngomongin soal gak apa-apa capek. Jadi seolah-olah nggak boleh capek, harus kuat. Ya kalau capek secara fisik istirahat, ya capek psikologis ya konseling, capek psikologis ya kemudian healing, curhat sama temen dan lain-lain ya. Nah alhamdulillah dan senang banget ini moodnya lagi naik ya Iki ya dan teman-teman semua karena Iki nanti Mita yang jadi pembicara utama ada Teh Dini nih terutama nih ibu ininya ibu direkturnya nanti. Alhamdulillah kita akhirnya cair ya, dapat dana buat riset. Yeay, jeng 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 yeay. jeng jeng. Lumayan lah, Alhamdulillah. lumayan ya buat jajan cilok, cilung ya. Nggak ada yang buat riset ya. Walaupun kalau dibagi eh, pakai kalkulator MBG berarti berapa? Coba kita hitung dulu bentar ya. Kita berapa kira-kira ya? Eh Nantilah ya aku umumin ya di chat ya. Aman Kang. Atau minta tolong nanti sama sama Iki ya. Ki, berarti dana yang kita dapat cuma berapa Persen menit dari MBG MBG ya berarti ya. Kang. Iya. Kayaknya detik deh. Kalau nggak Iya. salah ada di online kalkulatornya ya. Tapi nggak apa-apa. Itu juga senang banget. Itu senang banget ya. Soalnya sempat ke Mita ya aku cerita. Mit, aku coba lihat Mit. Kita lolos apa enggak Mit? Kayaknya enggak Kang. Yang lain udah pada mulai katanya gitu ya. Oh ternyata alhamdulillah. Yeay. Walaupun nggak tahu kapan cair ke rekeningnya, tapi seenggaknya ada pengumuman bahwa kita, Iya, nama kita udah ada di situ Kang. ye, namanya udah ada, Yeay. ye. Berarti risetnya jadi jalan. Yes, alhamdulillah ya Amin. Allah. Amin. Kalau soalnya kalau nggak dapat dana, berarti kita ngeriset sambil saum ya, sambil pakai duit sendiri. Alhamdulillah. Nah, kenapa ini penting? Karena teman-teman ya ketika kita meneliti ada bagian penting dalam penelitian yang sedang kita coba yaitu soal rasa-rasa semua ya, rasa lemah, rasa tidak berdaya. Nah, kalau kita kemudian mengakui, menerima, vulnerable terhadapnya, maka apapun bisa terjadi sebetulnya ya kan. Rasa rentan dan lemah itu, apalagi kemudian bukan berarti kita merendahkan diri kita ya, beda nanti ya, merendahkan, memanjakan diri kita, bermanja-manja, bermenye-menye di hadapan orang lain, bukan, bukan, bukan. Tapi kepada diri kita. Jadi kalau kita vulnerable sama diri kita dan menjadikan vulnerabilitas kerentanan kita itu sebagai sebuah keunggulan, itu akan jadi satu hal yang baik karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau teman-teman ikut di Gapapa The Series yang terjadi asik terjadi ya yang pembicara utamanya Teh Septi di beberapa minggu lalu sih kok kayak yang udah lama ya 2 minggu 2 minggu ya Kang. yang aku ganti Alki tuh tadi nih kawan itu malamnya ya 2 minggu. eh itu aku bahas tentang bahwa kalau kita harus kuat, harus hebat, harus keren, manusia purba zaman dulu aja keren, tapi mereka punah. Justru kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan kita yang menjadikan diri kita saat ini sekarang. Gitu teman-teman ya. Makanya senang banget kalau kemarin kita bahas soal capek. Ya kadang kemudian di titik capek tuh ngerasa kita lemah banget. Kita nggak ada daya, nggak ada semangat, nggak ada stamina. Nah malam ini pengen ngomongin soal takut. Nah, alhamdulillah yang akan sharing ya aku sengaja nih kalau nggak apa-apa di series ini yang sharing bukan aku ya, tapi sengaja aku dorong-dorong, aku juntrungin ya, aku dorong dengan halus ya, dengan kaki teman-teman buat sharing. Kemarin Septi ya, Teh Septi udah sharing, nah sekarang Mita yang akan sharing. Nah, ngomong-ngomong soal takut, kenapa paling pas sama kondisi yang bercerita teman-teman ya. Jadi kalau kemarin Septi itu lagi capek banget, nangis terus ya udah mama tanya sipit Septi itu ya.
nangis terus, makin nggak kelihatan aja matanya, kelopak matanya tuh hilang. Ya. Nah tapi aku bilang, yuk mending bikin webinar aja yuk, biar kita melakukan sesuatu, doing something. Karena biasanya gini teman-teman, tiap kali diri melihat diri ini, jadi si diri, si aku, si I melihat me doing something, itu kemudian ada kelegaan yang luar biasa. Kelegaan yang nggak bisa dijelaskan apa-apa ya. Kelegaan yang ini mohon maaf kalau agak vulgar ya. Kelegaan yang beberapa peneliti bilang mirip seperti halnya sensasi orgasme. Nah, kelegaannya tapi beda ini mah. Kelegaan yang membuat kita terus bertumbuh, bangkit, dan terus menerus membuat diri ini makin ada di tahap-tahap berikutnya. Jadi ada graduality ya, ada gradual growth yang akan didapatkan tiap kali kita melihat kita menyelesaikan sesuatu. Nah, makanya tiap kali aku tuh tadi kata Iki ya, aku tuh nggak suka gemes kalau ngelihat orang tuh kemudian males-malesan tapi nggak ngelakuin apa-apa. Aku kan selalu bilang ya aku malas, aduh capek, aduh hoream gitu ya, aduh aku kayaknya nggak. Tapi aku tetap ngelakuin dan ketika aku melihat aku doing something itu luar biasa. Jadi minggu ini aja aku aclok-aclokan, aclok-aclokan, jumping around dari satu event ke event lain di tiap harinya itu kan seru banget luar biasa ya. Ke sini ke situ ke sini dan sekarang juga ya besok juga kan sharing ke Unpad aku ya. Alhamdulillah ya dulu kan ditolak sama Unpad ya, gak bisa sekarang malah diundang sama Unpad. Dulu PS1 pengen masuk psikologi Unpad, alhamdulillah masuk psikologi UPI. Ya, tapi sekarang diajak sharing sama psikologi Unpad kan bahagia, alhamdulillah. Nah, hal-hal kayak itu tuh disyukuri banget. Nah, ngomong-ngomong soal takut, takut itu emosi yang kemudian paling mendistraksi teman-teman. Jadi antara basic emotion, di antara banyak banget emosi dasar, takut itu yang paling kemudian mendistraksi diri kita. Jadi kalau ada yang menyita energi nanti ada namanya marah atau anger ya. Kalau dalam bahasa Sunda tuh eh, anger kamu mah gitu ya. Anger gitu ya. Anger itu nyerot banyak energi. Sedih dia kemudian kayak apa namanya? Kayak kalau di Harry Potter tuh yang nyedot itu pada Dementor ya. Nyedot kebahagiaan ya. Menghisap kebahagiaan kita itu sedih, sadness. Terus juga ada jijik. Nah, jijik itu kemudian ngasih kita apa namanya critical value ya, ada titik kritis di mana kalau kita bisa memanfaatkannya jadi keren, valuable, kalau enggak less value kan gitu ya. Nah, cuman ada yang menarik ya. Satu apa namanya? Satu emosi dasar namanya takut yang kalau kemudian kita sadar atau tidak sadar itu punya konsekuensi yang menarik. Apa tadi? Namanya distraksi. Ya, jadi takut itu kalau kata Plutchnik ya dan juga Sachter, takut itu kemudian kondisi di mana kita memilih untuk pergi dan lari dari kondisi saat ini dan sekarang. Lalu kemudian memilih untuk terbang jauh ke masa depan, padahal masa depan belum tentu terjadi, belum terjadi, bisa tidak akan pernah terjadi. Tapi kita memilih terbang ke masa depan, alih-alih diam di tempat di here and now. Makanya kemudian orang-orang yang kemudian pergi ke masa lalu ya menggunakan time travel jauh ke masa depan, dia selalu akan mengalami yang namanya rasa takut. Makanya takut itu distraktor tertinggi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena alih-alih melakukan sesuatu yang terbaik di saat ini, kita memilih menerbangkan psikologi kita jauh terbang ke masa depan. Contohnya, aduh gimana ya deadline hari Minggu, masih hari Minggu deadline-nya, sekarang Jumat, tapi udah rebahan dulu aja 2,5 hari. Rebahannya bukan 2,5 jam, tapi 2,5 hari, gile lundro. Nah makanya aduh ya Allah ya Robi ya. Atau kemudian gimana ya kalau ternyata gimana misalkan gini teman-teman yang single atau jomblo misalkan gimana kalau aku nantinya nggak dapet jodoh. Hey, jodoh ya kata Afgan juga jodoh pasti bertemu, bahkan bodoh juga pasti bertemu ya orang. Aduh, jadi batuk. Nah makanya teman-teman itu tuh distraktor banget. Jadi alih-alih kita menghidupi diri kita di saat ini dan sekarang, nah yang itu lebih penting, kita malah memilih untuk terbang jauh ke masa depan. Dan teman-teman tahu nggak, takut itu selalu tentang masa depan. Karena kalau soal masa lalu jadinya apa? Kalau masa lalu adalah
penyesalan ya. Hmm. Nah, kalau batuk biasanya yang diomongin penting betul ya. Jadi kalau Iya. aku batuk berarti di antara sebelum dan sesudah yang aku omongin itu berarti hal-hal penting ya. Nah, itu tuh tadi penting banget. Hati-hati bahwa kita hidup kita yang berharga ini, yang berguna ini didistraksi gara-gara diri ini memilih terbang ke masa depan ya. Wah, berat banget ya. Makanya kenapa emosi takut menjadi distraktor paling berbahaya yang mendistraksi diri kita untuk bisa maju. Bukan batuk lagi berarti penting. Penting guys, Maka dengerin. teman-teman, penting banget ini. Maka teman-teman, kalau teman-teman lagi takut, gak apa-apa. Ada sinyal yang sedang Allah mintakan kita untuk kemudian kita sadari, kita kenali, dan ada dalam kendali atau enggak gitu ya. Seperti ini gara-gara ngomong bodoh apa gara-gara apa ya? Tapi teman-teman, kalau di Heaven itu tagline-nya tiga ya. Melihat, terus apa yang kedua Ki? Ki juga lupa gerak. Melihat, merasa, Merasa menjadi menjadi. ya, and become. See, feel, and become. Yuk lihat deh. Diri kita kalau takut kita jadi orang yang kayak gimana. Terus rasakan. Kenapa kita harus menafikan rasa takut ini? Jangan-jangan rasa-rasa yang kemudian kita nafikan, kita ingin hindarkan, kita ingin jauhi, itu justru rasa-rasa yang mestinya membuat kita menjadi seseorang atau sesuatu. Buat teman-teman yang saat ini lagi takut sesuatu, takut zombie, takut kemudian Indonesia bangkrut, takut dilirik sama boti, apalagi ya. Berikan diri kita ke here and now. See what we feel and lihat ya who we become. Gitu teman-teman ya. Dan maka dari itu mari kita sambut ya. Nanti dengan tepuk tangan dan juga apa reaction yang meriah Teh Mita. Tapi sebelum ke sana, aku kembalikan lagi ke Iki ya. Selamat menyimak. Ya, teman-teman, tapi teman-teman nanti kalau ada yang mau nanya, mau share, jangan nanya lah ya. Ini kan bukan sharing materi ya. Ini mah Mita mau sharing sesuatu, sebuah perspektif yang jangan-jangan teman-teman relate. Kalau relate, teman-teman sharing di mana relate-nya, lalu share perspektif baru. Ya, jadi supaya kita punya banyak perspektif tentang apa yang kemudian kita nggak apa-apakan. Bukan berarti melakukan pembenaran, bukan, tapi kita lagi belajar bersama bahwa vulnerability yang kita akui akan menjadi titik tolak kita untuk bertumbuh bersama-sama. Alah, nice. Aku Nah, serahkan kembali, silahkan Iki. wah, terima kasih kepada Kang Zen, sang doktor psikologi dan juga calon atlet padel nasional. Terima kasih Kang, kata-katanya tadi tuh langsung merasa ya sama apa yang kita rasain teman-teman. Semoga pesan Kang Zen tadi bisa kita bawa dan refleksikan ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu, sesinya. Kita bakal bincang-bincang nih sama narasumber kita yang katanya sih ya, manusia biasa. Mana? Manusia biasa. Tapi kalau kita lihat nih perjalanannya, kayaknya definisi biasa beliau tuh beda deh sama kita ya teman-teman. Beliau adalah Temita Ramadhani, seorang coffee addict yang tumbuh bersama deadline, ide dadakan, dan overthinking tengah malam. Lalu mengolah semuanya itu jadi karya dan ruang tumbuh. Nah, keren kan? Keren kan teman-teman? Nah, latar belakang Temita ini beliau lulusan S1 Pendidikan Seni Tari di Universitas Pendidikan Indonesia dan sekarang sedang menempuh S2 Psikologi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia juga. Nah, di luar itu, beliau ini aktif sebagai freelance graphic designer dan jadi tangan dingin di balik desain sosial media Psikopen dan Heaven Research. Nah, kalau teman-teman lihat nih feeds IG kita yang estetik itu berarti salah satunya tanggung jawabnya Temita ini, guys. Dan satu lagi yang bikin kita kagum adalah beliau udah nulis dan berkontribusi dalam buku antologi yang berjudul Merapikan Rasa yang Belum Selesai. Nah, judulnya aja udah bikin kita mau langsung baca ya, teman-teman. Nah, Temita, welcome. Teman-teman kita sambut beliau dengan tepuk tangan virtualnya. Oh, satu lagi Ki, Ya, ya sosok di Kak. balik
sosok di balik terciptanya lirik Titik Nadir. Titik Nadir, Yeay. Femita, ayo. Yeay. Oke, Ayo terima Bunda Femita. kasih Iki. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, Kang Tete, Iki, Kang Zen, dan yang lain. Ya, Masya Allah, senang banget ya aku bisa ketemu sama teman-teman lagi hari ini. Tapi hari ini aku tidak sebagai MC. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Kang Zen untuk bisa sharing ke teman-teman semuanya. Terima kasih karena teman-teman udah mau meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol dan sharing di webinar series hari ini ya. Oke, jujur, aku deg-degan sebenarnya. Karena rasanya tuh beda banget sama waktu 2 minggu lalu aku jadi MC. Kalau 2 minggu lalu tuh karena mungkin Teh Septi yang ngisi materi ya, aku cuman MC bisa yapping-yapping doang. Jadi kayak ya udah aja gitu. Tapi malam hari ini beda. Takutnya ada, deg-degannya ada. FYI, tangan aku tuh basah karena aku deg-degan. Tapi kebetulan itu juga nyambung sebenarnya sama bahasan kita di malam hari ini, yaitu soal rasa takut. Nah, sebelum aku mau mulai sharing materinya gitu ya, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman, apa sih yang teman-teman lagi takutin saat ini? Atau apa deh yang lagi teman-teman itu rasain sekarang? Nah, boleh teman-teman coba jawab dong di kolom chat. Aku pengen tahu perasaan teman-teman hari ini, malam ini tuh seperti apa. Nah, aku sambil share screen ya. Oke. Oke, buat share screen-nya udah kelihatan belum ya? Masih loading. Ah, udah Teh. Udah aman ya? Aman. Oke. Oke. Oke, masih ada teman-teman yang jawab. Nah, sambil nunggu, mungkin aku mau cerita juga kali ya tentang aku, terus rasa takut aku, dan kenapa sih hari ini tuh aku bawa topik soal takut. Nah, jadi sebenarnya waktu aku dikasih kesempatan untuk ngisi webinar ini, aku tuh jujur bingung waktu diminta apa ya topiknya, karena aku tuh waktu itu aku nggak tahu aku harus bawa apa dan aku lagi ngerasain apa. Kalau tes septik kan 2 minggu lalu dia bawain soal rasa capek ya, yang tadi udah disinggung Kang Zen, karena emang kebetulan tes septik waktu itu lagi capek, jadi istilahnya relate gitu. Nah sedangkan aku tuh nggak tahu apa ya yang lagi aku rasain, kayak kosong aja gitu di otak aku tuh. Kayak aku juga ngerasa capek, tapi masa mau bahas capek lagi gitu kan udah. Nah, akhirnya aku kayaknya ada sekitar 2 mingguan. Aku di situ jadi mulai mempertanyakan, jadinya mempertanyakan diri aku, apa ya kira-kira yang paling sering aku rasain, dan kayaknya perasaan itu tuh yang deket gitu sama diri aku. Jujur itu susah karena apa ya, jadinya tuh nggak nyaman. Soalnya kan kita jadi bertanya ya sama diri kita sendiri. Dan aku tuh sadar ternyata aku tuh belum sekenal itu sama diri aku. Kayak oh ternyata aku nggak pernah ya nanyain apa sih yang aku rasain ke diri aku sendiri. Aku tuh jarang banget ngobrol, jarang self talk sama diri aku. Jadi aku juga nggak tahu terkadang di situasi-situasi tertentu apa yang lagi aku rasain. Nah sampai akhirnya karena aku istilahnya berusaha untuk kayak oke, aku coba solve deh satu-satu ya rasa nggak nyamannya, terus rasa kayak anehnya gitu. Sampai akhirnya aku nemu satu hal yang ternyata kayaknya ini sering deh aku rasain dan kayaknya ini tuh selalu jadi teman sehari-hari aku, juga jadi masalah dan problem di hidup aku. Nah, dan itu tuh rasa takut ternyata. Kenapa aku bilang itu jadi masalah di hidup aku? Karena ternyata banyak apa ya, banyak keputusan dalam hidup aku yang akhirnya dipengaruhi sama rasa takut itu sendiri. Nah, teman-teman ada yang relate nggak? Kayak tiba-tiba kita ngerasa takut gagal, terus takut salah, takut dinilai sama orang, takut ternyata aku tuh nggak sebaik itu, takut
apa yang aku lakuin tuh hasilnya nggak akan sesuai sama ekspektasi aku. Bahkan kadang aku juga suka takut gitu dan nggak suka sama isi kepala aku sendiri yang kayak banyak banget bahan pikirannya gitu. Dan lucunya tuh kan kadang aku pengen banget ya ngelakuin sesuatu, tapi apa ya, kepala aku malah narik aku mundur. Kayak, ih jangan deh nanti kalau aku kayak gini kan malu ya. Ih jangan dulu deh, kayaknya belum siap. Ih gimana ya kalau nanti aku gagal gitu. Dan jujur itu capek banget karena akhirnya aku jadi ribut sama diri aku sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita pikirin hidup tuh biasa aja. Nah, Teh Santi relate banget gitu. Tapi isi kepala kita tuh kan rame gitu ya. Dan jujur di sini aku sebenarnya bukan mau ngajarin atau misal apa ngasih materi sama teman-teman. Karena kalau ngomongin soal rasa takut, aku juga masih sering ngerasain takut. Aku masih sering overthinking. Aku juga masih sering, aduh gimana ya nanti, aduh aduh gitu. Dan banyak aduh lainnya. Jadi sebenarnya malam ini aku mau ngajak teman-teman ngobrol aja sih untuk sharing. Siapa tahu ternyata ada hal-hal yang selama ini aku rasain, teman-teman rasain, yang kita kira kayak cuman aku deh yang ngerasain kayak gini. Tapi ternyata setelah kita ngobrol, ternyata itu juga dirasain sama teman-temannya yang lainnya juga gitu. Nah, jadi santai aja, aku juga nggak akan yang formal-formal banget. Dan makin ke sini, aku jadi sadar ternyata sebenarnya kalau aku baca di sini kan banyak ya dari teman-teman takut akan masa depan anak nanti suaminya gimana. Oh, jauh sekali. Takut akan pemikiran, pandangan orang tentang kita, terus takut soal ke depannya gimana, takut mati ketika ibadah masih berantakan, takut nggak punya uang, anxiety, kecemasan berlebih, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kan rasa takut tuh deket banget ya sama hidup kita semua. Cuman mungkin beda-beda aja gitu ketakutannya dan pasti semua orang punya takutnya versi dirinya masing-masing yang bikin kita tuh capek dan capeknya itu tapi nggak bawa kita kemana-mana gitu. Kadang yang paling melelahkan kan bukan dari capek hidupnya ya, tapi sebenarnya dari rasa takutnya, dari pikirannya, ya nggak sih? Nah, ketika aku takut, yang paling melelahkan itu kadang bukan hidupnya, tapi rasa takutnya. Ini aku rasain banget karena kadang, ini aku sambil cerita aja ya. Kadang aku sering banget ya dihadapkan dengan situasi masalahnya tuh belum kejadian, tapi kitanya udah capek duluan. Misalnya mau presentasi atau misalnya mau nge-MC di depan banyak orang gitu offline. Otomatis kan vibes-nya akan beda dengan kalau kayak webinar sekarang online gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa lebih enjoy karena kita nggak melihat sosok manusianya secara langsung. Tapi kalau offline kan deg-degannya tuh lebih kerasa gitu. Jadi belum tampil, belum presentasi, tapi yang dibayangin duluan di kepala malu. Jadi belum nyoba, udah mikir gagal. Atau misalnya, ini biasanya sering nih di Gen Z, pengen buka bisnis, oke deh kayaknya gue mau bisnis, tapi baru bikin coming soon kayak udah kayaknya nggak akan laku kalau gue bisnis kayak gini. Jadinya udah mikir gagal duluan, padahal dicoba juga belum gitu. Terus belum lagi udah takut ditolak duluan. Kita belum juga ngomong tapi udah nyimpulin kayaknya ini gue bakalan gagal, kayaknya gue nggak cukup deserve untuk mendapatkan hal ini. Dan itu sangat sering terjadi sama aku. Jadi aku tuh kadang suka mikir jauh banget. Padahal kejadian aslinya belum tentu hasilnya akan separah apa yang aku takutin. Nah, teman-teman ada yang relate juga nggak? Dan aku tuh baru sadar ya, ternyata yang bikin capek seringnya tuh bukan realitanya, tapi skenario pikiran di kepala aku yang udah dibuat gitu. Jadi kayak akhirnya aku tuh kayak sibuk berantem sama perandaian kemungkinan-kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi. Dan semakin aku pikirin, itu semakin takut. Dan semakin aku takut, aku akan semakin tidak bergerak alias aku stuck diem aja di situ-situ aja. Padahal sebenarnya terkadang bukan aku tidak melakukan hal itu karena aku nggak mampu, tapi emang karena aku takut jadinya ya udah kayaknya mending nggak usah.
Jadinya akhirnya aku cuman terlalu lama hidup di kepala sendiri aja, di pikiran sendiri, tapi akunya nggak gerak kemana-mana gitu. Dan aku yakin mungkin kalau aku baca ya di grup dan juga di G-Form, banyak juga teman-teman yang curhat dan ngerasain hal yang sama gitu. Dari pengen mulai dari pengen mulai melakukan sesuatu, pengen daftar sesuatu, pengen ngomong sesuatu, pengen nunjukin kemampuan dirinya, tapi akhirnya ketahan karena perasaan takut itu. And so, kenapa sih pembahasan tentang takut ini akhirnya aku putuskan untuk bahas dan kenapa kayak tuh emang penting ya kita bahas soal rasa takut ini gitu. Nah, kenapa sih pembahasan tentang takut itu penting? Nah, takut itu dekat dengan hidup kita, teman-teman. Setelah aku mulai nyoba untuk ngenalin diri aku sendiri, aku akhirnya jadi menemukan satu hal. Ternyata rasa takut tuh bentuknya banyak banget. Takut gagal, takut mengecewakan orang lain, takut memulai, terus takut kehilangan, takut nggak cukup baik, takut ditolak, takut sama masa depan, dan kadang kita tuh suka nggak sadar kalau keputusan-keputusan kecil yang kita ambil sehari-hari itu juga dipengaruhi sama rasa takut. Nah, kalau misalkan aku baca dari jawaban teman-teman tadi, kan rasa takutnya beda-beda ya. Ada yang takut gagal, takut masa depan anaknya, takut masa depan sendiri, takut nggak dapet jodoh, takut nggak punya uang, nggak sesuai ekspektasi, takut memulai, atau mungkin takut mengecewakan orang lain. Dan itu juga salah satu rasa takut yang paling sering aku rasain dan itu tuh bikin capek banget karena ketika kita mulai ngerasa kayaknya aku nggak cukup enough untuk ini, aku nggak cukup baik untuk ini, itu tuh bisa pelan-pelan bikin kita jadi meragukan diri kita sendiri. Dan aku sempat baca ya di beberapa artikel ada konsep kalau ternyata manusia itu seringkali lebih takut sama makna yang dibuat sama dirinya sendiri dibandingkan dengan kejadiannya. Misalnya orang lain, misalnya kita ngepost konten di Instagram atau ngepost foto deh, nggak usah foto apapun gitu ya, foto kita atau misalkan tulisan gitu. Terus ada yang ngasih komentar, misalkan komentarnya tuh itu ada yang typo gitu. Padahal kan sebenarnya dia cuma ngasih tahu ya, ada yang typo di tulisan kita. Tapi kepala kita kalau misalkan terlalu overthinking dan banyak takutnya, itu bisa berubah jadi suatu hal yang besar. Oh, berarti aku nggak bagus. Oh, berarti aku gagal. Berarti aku nggak layak ya. Berarti belum tentu. Padahal sebenarnya belum tentu orang itu tuh mikir sejauh itu. Padahal mungkin poin dia cuman ya udah itu typo gitu, tapi kita ya udah langsung mikir ah sepertinya dunia ini sudah berakhir gitu kan. Jadi istilahnya tuh dan itu yang bikin kayak iya ya, ternyata sebenarnya rasa takut tuh nggak hanya eh, difaktori oleh faktor eksternal aja dari penilaian orang aja, tapi sebenarnya lebih sering rasa takut itu datang dari diri kita sendiri dan justru kita yang memberikan rasa takut itu. Nah, dan akhirnya kenapa takut ini perlu dibahas? Karena kadang kita tuh nganggap kalau takut itu tuh cuman, ah, ini mah ada perasaan doang sih, gitu. Padahal kan sebenarnya enggak ya. Karena diam-diam sebenarnya rasa takut itu bisa ngontrol hidup kita. Dari rasa takut itu bisa bikin kita menunda yang awalnya cuma nanti aja deh. Ya udah deh nanti lagi aku kerjainnya. Nah, tahu-tahu ternyata nggak pernah dimulai. Atau misalkan lagi nugas, ada tugas yang kayak susah, nanti aja deh, aku kerjain yang menyenangkan dulu aja. Terus misalkan nanti kayak gitu lagi, pada akhirnya nggak kita kerjain-kerjain, taunya deadline udah dekat, dan itu malah makin kita tambah stres. Nah ini curhat sih ya sebetulnya. Aku juga sering ya melakukan ini gitu. Dan rasa takut itu juga bisa bikin kita jadi overthinking terus, capek sendiri, mikir sendiri, kita jadi takut sendiri. Dan aku rasa yang paling bahaya tuh justru ketika kita mulai hidup berdasarkan rasa takut itu. Jadi setiap kita mau ambil keputusan, yang ditanya tuh bukan aku mau apa ya, aku apa ya yang bisa aku lakukan, tapi aku takut sama apa. Aku takut deh kalau ini nanti jadinya kayak gini. Aku takut deh kalau ini nanti jadi kayak gini. Nanti aku khawatir kalau ini tuh hasilnya akan
seperti yang nggak aku ekspektasikan. Jadi kita selalu takut untuk gagal, kita selalu malu ketika mau memulai sesuatu, kita selalu takut dan udah ngejudge duluan kalau orang tuh bakal nggak suka dan nolak kita atau bakal ngomongin kita gitu. Dan kita selalu takut ketika kita mau berusaha atau memulai sesuatu, hasilnya tuh nggak akan sesuai ekspektasi. Dan pada akhirnya rasa takut itu kan jadi pelan-pelan nyetir hidup kita ya. Padahal sebenarnya secara normalnya ya otak manusia memang dirancang untuk mendeteksi rasa takut itu. Karena rasa takut itu kan seperti istilahnya ancaman ya. Istilahnya jadi sebenarnya normal, takut itu tuh normal dan itu tuh bukan kelemahan gitu. Karena otak kita emang pengen menjaga kita supaya tetap aman. Nah, cuman masalahnya kadang kita tuh susah untuk ngebedain mana rasa takut atau rasa ancaman yang nyata sama mana ancaman yang cuma ada di pikiran kita aja. Dan itu yang sering kali akhirnya bikin kita jadi gampang overthinking. Dan pada akhirnya rasa takut ini tuh sebetulnya musuh kita atau sebenarnya teman kita gitu ya. Nah, awalnya tuh aku dulu, teman-teman, aku sering mikir kalau rasa takut itu sesuatu yang harus aku lawan, dan itu tuh hal yang negatif banget. Jadi kayaknya kalau aku takut tuh malu-maluin gitu. Pokoknya kalau orang tahu aku lagi takut, aku tuh malu. Karena aku ngerasa takut itu adalah suatu kelemahan yang nggak boleh siapa-siapa tuh tahu kalau aku lagi takut. Pokoknya kayak aku tuh selalu, aku mau jadi kuat, harus berani. Kalau aku masih takut, berarti aku orang yang lemah. Tapi semakin ke sini, aku malah ngerasa, kok kayaknya kalau aku pikirin lagi, rasa takut tuh nggak selalu jahat gitu. Karena sebenarnya rasa takut tuh punya fungsi nggak sih? Dia tuh kayak alarm, alarm supaya kita tuh jadi lebih hati-hati dalam bertindak atau memutuskan sesuatu. Alarm supaya kita tuh jadi lebih siap untuk menghadapi suatu hal. Dan alarm supaya kita tuh nggak asal untuk melangkah. Makanya kalau istilahnya kalau ada ya orang kan yang takut misalkan kehilangan, entah kehilangan apapun lah, barang, misalkan kehilangan orang atau kehilangan sesuatu hal yang udah dia miliki. Sebenarnya kan rasa takut kehilangan itu didasari karena dia sayang. Dia sayang dengan misalkan aku punya kucing, aku takut kehilangan kucing aku karena aku sayang sama kucingku, jadi aku nggak mau kehilangan. Aku takut kehilangan barang ini karena ya aku sudah menjaga barang ini sedemikian rupa sampai akhirnya kalau hilang kan aku sedih gitu. Nah, itu kan rasa takut ya. Nah, orang yang takut gagal juga biasanya karena apa? Karena ya dia peduli sama apa yang mau dia lakukan dan dia perjuangin. Jadi kalau misalkan dia gagal, dia akan ngerasa sangat kecewa gitu. Jadi kadang sebenarnya rasa takut itu justru muncul karena ada sesuatu yang penting buat kita atau kita menaruh makna dalam suatu hal itu yang memang kadang alarmnya tuh terlalu kenceng gitu. Jadi hal-hal yang istilahnya sebenarnya biasa aja, sebenarnya kecil, tapi jadi kelihatan besar dan jadinya rasa takutnya itu tuh jadi kayak serem banget gitu. Dan akhirnya kita jadi nahan diri. Kita nggak mau untuk bergerak, nggak mau melangkah karena nggak mau, aku takut. Nanti kalau misalkan aku maju, nggak sesuai ekspektasi, orang kecewa sama aku, ya udah gitu. Aku nanti akan hidup dalam rasa bersalah yang lama dan aku akan ada di penyesalan seumur hidup. Nah, cuman gimana ya? Aku ini ada sedikit ini cerita sih. Ketika dulu aku waktu S1, ketika SMA, aku tuh kan sebenarnya pengen banget ya teman-teman masuk ke psikologi UPI. Dulu psikologi Unpad, psikologi UPI. Aku tuh pengen banget masuk ke sana. Dan aku tuh dulu sempet kayak curi start duluan ketika teman-teman aku udah pede dengan jalur undangan. Kalau di zaman aku tuh namanya masih SNMPTN. Aku tuh udah curi start, oke kayak gue harus belajar SBMPTN karena aku anak IPA. Jadi aku akan lintas jurusan di sana. Nah, jadi aku belajar karena aku pengen kejar untuk psikologi. Kebetulan aku tuh anak COVID. Jadi ketika aku lulus SMA, aku COVID, eh, ada ya ada fenomena COVID gitu ya. Dan waktu di angkatanku itu ada aturan SBMPTN yang diubah. Mungkin di sini ada nggak yang seangkatan sama aku?
ini pasti relate sih. Jadi ketika di angkatan sebelumnya, di angkatan sebelum aku, kita tuh ujian dulu untuk masuk PTN, baru nanti setelah ujian keluar nilai hasilnya, dan dari nilai hasil itu kita tuh bisa memutuskan kayak dari nilai gue yang segini, gue mau daftar kemana gitu. Nah, tapi di angkatan aku tuh nggak gitu, berubah lagi. Jadi ketika aku ujian, aku sudah otomatis mendaftar di suatu jurusan. Jadi ketika hasilnya ada, itu tuh langsung hasilnya aku diterima di jurusan atau PTN yang mana. Dan itu bikin aku jadi cukup minder pada saat itu. Karena aku tahu jurusan psikologi di kampus manapun itu pasti akan banyak saingannya gitu, banyak pendaftarnya. Jadi aku kayak, kayaknya aku nggak bisa deh masuk ke psikologi kalau kayak gini sistemnya. Kayaknya aku nggak bisa masuk sini. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh, yang penting aku kuliah, nggak usah masuk psikologi. Aku cari jurusan lain. Dan ketika aku diterima di jurusan lain tersebut, itu kan berapa minggu kemudian tuh nilainya keluar ya, nilai hasil ujiannya. Dan ternyata ketika aku compare sama teman aku yang dia keterima di psikologi UPI, oh aku keterima. Harusnya dengan nilai segini, aku tuh bisa keterima di psikologi UPI. Dan di situ jadinya aku ada penyesalan ya. Kadang tuh sampai sekarang gitu kayak, kenapa sih dulu aku nggak berani untuk ambil daftar ke jurusan psikologi, kan kalau misalkan aku daftar tuh kan aku keterima gitu, walaupun sebenarnya belum tentu juga kan kalau dulu aku memutuskan untuk masuk psikologi itu benar-benar keterima juga gitu. Dan ya pada akhirnya emang mungkin udah jalannya di jurusan yang S1 aku kemarin, cuman kan pada akhirnya jadi memang fear is trying to protect you, tapi terkadang rasa takut itu juga jadinya over protect terhadap kita. Dan itu yang aku rasain, karena takut itu kadang niatnya baik, tapi kalau kita turutin terus rasa takutnya, kita malah jadinya tuh nggak berkembang, atau malah kita jadi memutuskan hal-hal yang pada akhirnya nanti akan kita sesali gitu. Dan penyesalannya itu yang disayangkannya itu jangka panjang gitu. Makanya mungkin tujuannya ketika kita sedang merasakan takut, tujuannya itu bukan untuk kita menghilangkan rasa takut tersebut, tapi gimana caranya kita belajar untuk tetap melangkah, kita tetap bergerak, tetap jalan, meskipun rasa takutnya itu tuh masih ada. Karena nggak semua hal yang kita takutkan itu sebenarnya benar-benar nyata atau benar-benar terjadi. Nah, lalu apa yang perlu diyakini dari rasa takut ini? Nah, setelah aku mulai banyak mikirin soal rasa takut, aku tuh jadi ngerasa, oh, berarti ada hal-hal yang harus aku ubah juga nih dari cara aku memandang rasa takut itu. Karena jujur ya, selama ini tuh aku selalu mikir, berarti kalau aku masih takut, tandanya aku tuh belum siap. Kalau aku masih deg-degan, berarti aku tuh masih belum cukup mampu. Pokoknya rasa takut tuh selalu aku anggap sebagai tanda untuk aku tuh mundur. Bukan malah aku gas, tapi aku mundur. Jadi, oke, aku takut, nanti aja deh, kita keep dulu, aku siapin diri dulu sampai aku benar-benar siap, baru aku maju. Barijeng sebenarnya mah aku teh nggak maju-maju ya, karena da, apa tolak ukur kesiapan itu menurut aku tuh nggak ada gitu. Dan pokoknya takut tuh selalu aku anggap sebagai tanda untuk kayak, udahlah nggak usah dilakuin, nanti-nanti aja. Padahal kan sebenarnya itu sayang ya. Kita nggak pernah tahu hal-hal yang kita temui, kesempatan-kesempatan yang kita temui, dan akhirnya nggak kita lakukan hanya karena rasa takut, itu kedepannya kita bakal ketemu dengan kesempatan yang sama. Siapa tahu kesempatan itu memang hanya ada dan berlaku satu kali seumur hidup kita gitu. Padahal dan realitanya sekarang semakin aku ketemu banyak orang, jadi setelah aku S2 di psikologi pendidikan itu, aku mulai ketemu dengan lingkungan yang cukup dinamis gitu, yang isinya orangnya tuh beda-beda dari umur-umur yang generasi-generasinya berbeda. Aku mulai kenal orang-orang dengan generasi X, generasi milenial, generasi boomer gitu. Dan aku suka sharing ya. Aku tuh senang banget ngobrol teman-teman anaknya gitu. Dan semakin aku ketemu banyak orang dan lingkungan baru, aku malah ngeliat, oh ternyata banyak ya orang-orang yang juga ngerasain hal yang sama kayak aku, ngerasain rasa takut. Tapi ternyata meskipun mereka takut, mereka tuh tetap berani untuk
mengambil langkah gitu. Mereka tetap ya udah gas aja. Oh, lu takut. Ya udah, jadikan rasa takut itu sebagai istilahnya bahan kamu belajar gitu. Dan akhirnya aku jadi mikir, oh berarti berani itu bukan soal aku udah nggak takut lagi, tapi soal gimana caranya aku tetap jalan walaupun rasa takutnya masih ada. Dan menurut aku itu cukup penting sih untuk istilahnya kita yakini ya. Karena kalau kita nunggu takutnya hilang dulu, kayaknya kita bakalan capek nunggu. Kita nggak akan kemana-mana dan kita bakal stuck aja gitu. Belum selama fase kita nunggu tuh nanti kita ngeliat kanan kiri teman-teman kita, ih yang si A udah kerjanya misalkan udah punya gaji berapa digit, ih, yang si B dia udah sukses ya bangun bisnis. Padahal kalau aku dulu bangun bisnis di waktu yang sama kayak dia, kayak aku juga udah sukses deh. Ih, dia udah bisa nih kuliah ke luar negeri. Kayak kalau dulu juga aku belajar, terus aku coba ke luar negeri, aku juga bisa deh. Kan jadinya malah, jadi kita balik menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya aku nggak mulai gitu? Karena ya pada akhirnya ketika kita takut dan kita mau melangkah sebagaimanapun, sesiap apapun kita, rasa takut tuh mungkin bakal tetap ada. Apalagi kalau kita lagi masuk atau mengalami fase dan hal-hal pengalaman yang baru gitu. Makanya sekarang alhamdulillah ya aku juga di S2 ketemu sama Kang Zen, ketemu sama dosen-dosen aku yang lain, ketemu teman-teman aku yang kayaknya kalau aku tuh anaknya sangat banyak mengeluh, kayak tiba-tiba, "Ih, aku nggak mau, aku capek, aku takut." FYI, untuk aku bisa ngisi webinar hari ini, aku tuh nangis dulu, guys. Karena aku takut. Pokoknya ketika Kang Zen bilang, nanti ngisi ya, kalian cobain isi, ayo jadiin perasaan kalian tuh menjadi karya, kalian manfaatkan ke orang. Terus aku di situ nangis, nggak mau Kang, nggak bisa. Nanti kalau misalkan orang nggak suka sama yang aku sampein gimana? Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau ini gimana? Dan aku tuh beneran nangis. Cuman akhirnya dari situ aku belajar, kenapa ya? Respon aku setiap dihadapkan dengan suatu kesempatan dan suatu hal yang baru, aku malah lebih sibuk dengan rasa takut aku dibandingkan aku mikir, oke, kalau aku takut berarti apa yang aku bisa lakukan untuk mengurangi rasa takut ini sehingga aku bisa menjalani hal ini dan pada akhirnya hal ini akan terlewati juga gitu. Dan pada akhirnya daripada sibuk pengen jadi manusia yang nggak takut, yang nggak ada rasa takut, aku jadi lebih oke, aku pengen nih bisa tetap melangkah meskipun aku takut. Jadi ya udah jadikan rasa takut itu tuh sebagai teman kita gitu. Dan dari situ aku mulai ngerti, oh iya ya ternyata gak semua hal yang kita takutkan itu kejadian. Ada sih emang yang terjadi gitu. Tapi ya udah kalaupun kejadian, that's it. Gimana caranya supaya itu nggak terulang lagi? Berarti kan ada fase evaluasi, fase belajar gitu. Memang itu cukup susah sih. Maksudnya aku pun terkadang kayak suka ada aja rasa pengen mundur. Nah, makanya dari situ rasa takut itu nggak selalu betul, nggak selalu kejadian sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan atau kita pikirin. Teman-teman pernah nggak takut banget nih sama sesuatu, terus pas teman-teman oke coba aku jalanin, ternyata tuh nggak seburuk itu dan respon teman-teman tuh kayak, oh gini doang. Oh ternyata tidak semenakutkan yang aku kira ya. Oh ternyata dan oh ternyata lainnya gitu. Nah aku sering banget kayak gitu ketika aku untuk ngisi di webinar ini aja kayak, ih kayaknya aku nggak bisa deh, ih aku gemper, ih gimana ya, aku tadi sampai ngechatin teman-teman aku takut, aku gimana dan ya udah gitu. Tapi setelah dijalani, mungkin tadi di awal kerasa ya, aku juga sangat nervous dan aku jadinya, aduh ini gimana ya. Tapi semakin kesini kan akhirnya oh, ya udah gitu. Kita jalanin aja sampai selesai dan ternyata tidak seburuk itu juga gitu. Dan aku dulu sering banget kayak gitu sampai sekarang juga sih. Dan itu juga yang bikin oh iya ternyata rasa takut itu hanya suka membesar di kepala kita aja. Kita jadi ngebayangin kemungkinan-kemungkinan terburuknya padahal belum tentu terjadi. Kalau kalau aku pernah belajar kalau nggak salah di psikologi itu ada yang namanya kognitif distorsi, distorsi kognitif ya. Jadi otak kita tuh kadang suka bikin pikiran kita tuh jadi nggak objektif.
hal-hal yang kecil kelihatannya tuh jadi kayak gede gitu. Kemungkinan kecil tuh jadi kayak serem, menyeramkan. Makanya ada pikiran-pikiran yang muncul, ah kayaknya aku pasti gagal. Kayak semua orang bakal ngejudge aku deh. Kalau aku salah, selesai gitu kan. Padahal ya pikiran itu tuh sebetulnya kan belum tentu fakta. Itu kan masih di kepala kita kan. Kayak ya udah gitu. Dan menurut aku itu penting banget untuk diingat karena kadang kita terlalu percaya sama isi kepala kita sendiri tanpa kita mencoba untuk melakukan faktanya tuh sesuai nggak sih sama apa yang kita pikirin. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, berapa banyak sih teman-teman coba deh refleksi. Berapa banyak ketakutan kita yang beneran kejadian. Dan even kalaupun itu kejadian, seringkali kan ternyata kita masih bisa ngelewatin itu. Iya nggak sih? Ternyata kan rasa takut itu pada akhirnya akan berlalu juga. Kita yang hari ini, itu juga hasil dari kita melewati banyak rasa takut di hari-hari kemarin dan bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin. Iya nggak sih? Nah, makanya aku jadi kayak, oh iya, kalau aku lagi takut, kayaknya aku harus mencoba untuk nggak langsung nurutin, nggak langsung percaya penuh sama pikiran aku. Tapi aku biasanya, nah ini kebiasaan yang baru aku mulai juga ya, untuk sering ngomong sendiri di kamar gitu. Kayak aku ngobrol sama diri aku, kayak, ih kok lu takut sih? Apa sih yang lu takutin gitu sebenarnya? Terus kalau misalkan lu takut ini, ada nggak sih cara untuk biar lu tuh nggak takut lagi atau minimal rasa takut itu berkurang? Kayak misalkan, oke, waktu itu aku takut kan karena aku disuruh ngisi webinar. Nah, terus awalnya aku tuh kayak pengen stuck di rasa takut itu. Tapi pada akhirnya kan kayak, ih sayang ya kalau aku terus-terusan ngerasain takut, kan pada akhirnya akunya juga jadi nggak berkembang, nggak bertumbuh. Padahal ini tuh kesempatan loh untuk aku. Oke, gimana nih caranya supaya aku jadi nggak terlalu takut lagi, supaya rasa takut aku berkurang. Otomatis aku mempersiapkan diri dong. Oke, berarti aku harus banyak baca, aku harus belajar, aku harus tentuin poin-poin apa aja yang mau aku sampein. Aku harus mulai latihan, cara ngomongnya, public speakingnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya ketika terjadi itu nggak sesuai dengan apa yang aku persiapkan dan apa yang udah aku ekspektasikan, ya udah setidaknya itu hasil dari apa yang sudah aku persiapkan. Dan kedepannya, ketika aku nanti mendapatkan kesempatan yang sama lagi, aku belajar dari kesalahan yang aku lakukan saat ini. Oh oke, mungkin kalau di hari ini aku masih kurang nih ngomongnya, misalkan aku masih kayak gimana gitu. Nah, kedepannya oke, berarti nanti aku belajar untuk nggak mengulangi hal itu lagi. Karena kan sebenarnya rasa takut itu cuman ada besar di kepala kita ya. Dan akhirnya aku sadar juga kalau takut sama realita itu ternyata nggak selalu beriringan. Rasa takut dan realita itu selalu berbeda. Nah, kayak misalkan kayak ini. Aku pasti gagal, padahal belum tentu. Semua orang pasti bakal nilai aku. Padahal belum tentu. GR amat, orang lain juga sibuk meren sama hidupnya gitu kan. Nah, kalau aku salah, selesai. Padahal manusia itu bisa belajar dari kesalahan. Jadi memang ketika aku ada di fase takut banget bikin sesuatu karena aku tuh mikir nanti orang-orang reaksinya gimana ya. Padahal kan kalau udah dijalanin ya udah weh gitu. Orang lain juga ternyata nggak sesibuk itu untuk memperhatikan kita. Emang kita teh siapa? Sepenting itukah diri kita sampai orang-orang tuh kayak merhatiin banget gitu. Kita tuh ngapain dan lain sebagainya gitu. Dan kalaupun ternyata ada yang ngomongin kita, ada yang ngejudge yang sifatnya bukan ngebangun ya teman-teman, ya udah let it go. Maksudnya kayaknya nggak harus diurusin juga gitu. Meren eta mah iri atau kayak gimana. Dan akhirnya jadinya tuh aku jadi tahu ya, apakah aku itu selama ini aku takut karena takut gagalnya atau aku takut karena aku dilihat gagal. Nah, coba mungkin teman-teman bisa jawab. Kalau teman-teman sebenarnya selama ini ketika teman-teman ngerasa takut, teman-teman tuh takut dengan segala kemungkinan yang teman-teman pikirin. Entah itu gagal, entah itu apapun itu, atau sebenarnya teman-teman tuh cuma takut
dilihat sama orang kalau teman-teman tuh gagal atau nggak sesuai sama yang teman-teman mau gitu. Makanya kan kalau misalkan kita mikir, kalau aku salah, selesai. Padahal kan ya enggak gitu. Kita bisa belajar dari kesalahan kita. Nggak ada teman-teman orang yang langsung jago di percobaan pertama. Nggak ada juga orang yang langsung pede gitu ketika dia harus tampil pertama kali. Dan menurut aku, kalau kita terlalu takut sama kemungkinan-kemungkinan untuk gagal, sampai lupa kalau gagal itu bagian dari proses, da, gimana ya? Karena realitanya hidup tuh bukan soal siapa yang pernah salah gitu, tapi siapa yang istilahnya tetap mau belajar walaupun pernah salah. Jadi, siapa yang mau belajar dari kesalahannya. Dan menariknya, ada beberapa rasa takut yang justru muncul saat kita itu lagi bertumbuh. Jadi, tadi juga kalau nggak salah udah disinggung ya sama Kang Zen, kalau sebenarnya rasa takut itu teman bertumbuh kita. Dan ini juga yang aku rasain gitu. Kadang kan rasa takut itu muncul nggak karena kita lemah, tapi karena kita lagi masuk ke sesuatu yang baru. Presentasi pertama, mungkin masuk lingkungan baru, mulai relasi baru, ngambil keputusan besar, semua itu kan kayaknya serem ya, karena semua itu tuh baru gitu. Karena kita belum tahu hasilnya tuh bakal gimana. Dan itu tuh manusiawi banget, ternyata normal. Karena aku juga ngerasa kayak gitu kok. Bahkan dari malam hari ini aku yang deg-degan juga kan istilahnya aku merasakan. Karena ini juga hal baru buat aku. Dan makin sini itu tuh bikin bikin makin aku ngerti, oh ternyata rasa takut juga bisa muncul ya seiring kita lagi bertumbuh. Nah, aku pernah baca sempat tulisannya Kang Zin di Instagram itu kata-katanya kalau nggak salah, pokoknya proses bertumbuh itu pasti akan bikin kita nggak nyaman. Dan itu benar sih, karena setelah aku pikir-pikir, iya sih dari semua proses aku untuk bertumbuh, pasti jalan pertumbuhan aku itu diiringi dengan jalan ketakutan aku. Ketika aku mau mencoba sesuatu yang baru, itu kan sebenarnya kita bertumbuh ya, kita naik level. Dari yang kita nggak pernah coba, kita jadi coba. Tapi karena takut, akhirnya aku nggak pernah nyobain itu gitu. Jadi akhirnya pertumbuhan itu kan berhenti. Padahal kan sebenarnya itu sayang gitu. Jadi emang ternyata proses bertumbuh itu emang nggak selalu nyaman. Kadang kita pengen berkembang, tapi kita tuh pengen aman gitu. Kayak Gen Z biasanya kan, work-life balance. Pengennya kerjanya dikit, gajinya gede, terus pengennya pulangnya on time dan lain-lain kan sebenarnya nggak make sense juga ya guys gitu. Padahal sering kali ya eh, dua hal itu tuh nggak bisa barengan gitu. Makanya kalau aku juga pernah dengar podcast dari Henry Manampiring, katanya do it scared. Lakuin aja meskipun masih takut. Karena mungkin keberanian itu tuh bukan soal gak takutnya, tapi soal tetap jalan walaupun kita tuh gemeteran, walaupun kita tuh takut. Karena yang berbahaya itu sebetulnya bukan rasa takutnya, tapi di mana ketika kita tidak mencoba, kita hidup dalam kata nanti, ah nanti aja deh, ah nanti, nanti. Kita terus menunda, kita terus bersembunyi, kita nggak bergerak gitu. Dan padahal siap itu datang ya ketika kita jalan, bukan sebelum jalan. Dan itu juga masih aku pelajari banget gitu. Karena sering banget kan nunda sesuatu cuman karena takut, takut hasilnya jelek, nggak sesuai ekspektasi. Dan rasa takut itu malah jadi bikin kita capek sendiri, padahal kita mulai aja tuh belum, tapi pikirannya udah penuh gitu. Jadi kalau kita nggak bisa mengalahkan rasa takut, ya udah lakuin aja meskipun dalam keadaan takut tersebut, karena pada akhirnya kan akan terjalani juga gitu. Dan pada akhirnya aku mencoba untuk sedikit merumuskan ya cara aku untuk ketika aku mengelola rasa takut gitu. Jadi ini yang bikin aku mikir ya, apa ya yang selalu aku lakuin ketika aku tuh lagi takut dan aku tuh ngerasa takut. Dan ini emang lagi aku lakuin banget sih teman-teman, dan kebetulan ini tuh works di aku. Jadi semoga ini tuh works juga ya di teman-teman. Nah, katanya tuh tenang dan itu ada singkatannya. Jadi tenang. T itu terima rasa takutnya dulu. Karena jujur, kadang kita tuh kan capek bukan cuma karena takut,
tapi karena kita sibuk untuk pura-pura terlihat nggak takut di mata orang gitu. Kita maksa diri buat kelihatan kuat terus, padahal sebenarnya di dalamnya mah enggak. Kita tuh lagi takut, kita grogi, kita cemas, kita khawatir. Dan aku sering banget kayak gitu kan. Kalau takut aku malah denial, enggak kok, aku mah biasa aja, enggak kok, aman-aman. Padahal mah kepala teh udah rame gitu, udah penuh. Padahal kan ternyata semakin kita nolak emosinya, semakin kita nolak perasaan takut itu, kerasa nggak sih sebenarnya rasa takutnya tuh malah makin hadir, malah makin kenceng gitu. Makanya sekarang aku mulai belajar untuk jujur sama diri sendiri. Oh iya, oke aku takut ya. Dan ternyata ketika aku berhenti menyangkal dan menerima perasaan takut itu, kepala aku tuh nggak tahu kenapa jadi lebih tenang aja gitu loh, pikiran aku tenang. Oh oke, aku takut, ya udah kalau aku takut aku harus ngapain ya biar takut ini tuh hilang atau takut itu eh mereda gitu. Dan pada intinya jangan menyangkal emosi, akui dengan sadar perasaannya. Lalu yang kedua, ada evaluasi sumber ketakutan. Nah, di sini lebih ke ngobrol aja sih. Ketika kita ngerasain takut, takutnya itu karena apa? Karena pengalaman kah? Kita misalkan pernah gagal sebelumnya karena ekspektasi kita kah yang kejauhan, atau karena rasa trauma kah yang pernah kita rasain, atau karena kita takut dengan penilaian orang gitu. Lalu yang ketiga ada normalisasi prosesnya. Nah, kadang kan kita tuh ngerasa, kok aku takut sih, kok orang lain kelihatannya kayak pede-pede aja, padahal mah sebenarnya kan kita nggak tahu ya isi dari dalam diri seseorang. Wajahnya mah mungkin bisa aja kelihatannya cool, tapi sebenarnya di dalamnya mah dia takut juga gitu. Nah, orang yang sekarang kelihatan kayak jago dalam segala hal kan sebenarnya mungkin dulu juga dia pernah takut ya, apalagi ketika pertama kali percobaan. Orang yang sekarang kelihatan percaya diri, pasti dia juga dulunya pernah insecure gitu. Jadi sebenarnya rasa takut tuh kan bukan tanda kita gagal, tapi ya tanda kita manusia dan itu normal. Tinggal gimana caranya kita meregulasi rasa takut itu menjadi istilahnya menjadi sesuatu yang bisa kita minimalisir gitu. Bisa akhirnya kita jadi oke deh gue kayaknya mau nyoba, gue mau jalan gitu. Lalu ada ambil langkah kecil. Nah, langkah kecil ini menurut aku penting sih. Karena apa? Kebanyakan ketika kita ngerasa takut, kita nunggu siap dulu, kita nunggu berani dulu, baru mulai. Karena keberanian tuh sering muncul ketika kita jalan, bukan sebelum kita jalan. Makanya coba aja mulai dari langkah yang kecil. Nggak langsung harus keren, nggak langsung harus hebat, nggak langsung harus sempurna. Karena ya satu langkah kecil aja tuh lebih berharga gitu daripada 1.000 rencana yang sebenarnya nggak pernah kita mulai dan itu tuh cuma tersimpan di kepala, akhirnya cuma halu. Jadi halusinasi kita aja. Lalu selanjutnya ada nafas dan tenangkan diri. Nah, kalau kepala lagi rame banget, aku biasanya coba untuk berhenti bentar. Aku biasanya tarik nafas, terus aku biasanya suka entah ngopi atau misalkan baca buku, melakukan hal-hal yang aku suka. Karena sebenarnya rasa cemas yang biasanya aku rasakan itu karena aku kan mikirnya terlalu jauh ya ke masa depan. Padahal sebenarnya kita belum sampai ke sana. Dan kadang yang kita butuhin ya udah cuman waktu untuk istilahnya kita menenangkan pikiran aja dan akhirnya ketika udah tenang kita bisa istilahnya berpikir lebih jernih lagi gitu. Kita bisa ngajak ngobrol lagi ke diri kita. Oh, iya ya, kayaknya aku terlalu banyak cemas deh, kayaknya aku terlalu banyak khawatir deh. Dan akhirnya itu tuh jadi kayak jeda dan self awareness kita lagi. Nah, lalu yang terakhir gerak G-nya itu karena percuma kita melakukan yang sebelum-sebelumnya kalau kita tidak melakukan yang terakhir ini. Kadang kan rasa takut itu pelan-pelan mengecil waktu kita justru udah mulai jalan ya. Nah, aku pernah dapat istilah overthinking is underdoing, artinya terlalu banyak berpikir itu menyebabkan kita terlalu sedikit bertindak. Menggambarkan kondisi ketika seseorang itu terjebak dalam kecemasan atau analisis berlebihan, sehingga kita tuh cenderung lebih banyak nunda dan gak melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan suatu hal. Jadi kadang kita tuh terlalu lama mikir sampai lupa kalau hidup tuh tetap jalan. Makanya walaupun pelan, walaupun masih takut, ayo kita bergerak. Karena mungkin keberanian itu tuh nggak butuh soal rasa takut kita, tapi yang penting kita tuh berani untuk melangkah meskipun kita tuh takut gitu.
Lalu di sini ada ini quotes aja terakhir dari aku, fear is a reaction, courage is a choice. Jadi rasa takut itu adalah reaksi, tapi keberanian itu adalah pilihan. Jadi meskipun aku atau misalkan teman-teman ngerasain takut, ya udah itu adalah reaksi kita ketika kita menghadapi sesuatu. Tapi selanjutnya kita mau mengambil langkah berani atau enggak, itu pilihan kita. Tinggal kitanya aja, kita mau terus bertumbuh atau kita mau cuma diam di situ dan berakhir dengan penyesalan. Itu aja sih. Mungkin dari aku ya. Jadi itu yang mau aku pengen sharing malam ini sama teman-teman. Sebenarnya aku seneng banget karena ternyata dari aku nyiapin materi ini, aku juga jadi banyak ngobrol dan nanya sama diri aku. Karena jujur aku jarang banget nanya sebenarnya kayak aku tuh lagi takut apa dan lain sebagainya. Jadi ketika hari ini aku bisa menyampaikan ini, aku senang banget. Thank you buat teman-teman yang udah hadir, mau dengerin sampai akhir, dan udah mau sharing juga tadi di kolom chat dari tadi. Mohon maaf kalau banyak salah dari aku, masih banyak kata-kata yang salah, karena aku pun masih belajar. Karena ini kesempatan pertama aku, dan semoga setelah ini kita ada kesempatan untuk ketemu lagi ya teman-teman. Jadi mungkin segitu aja dari aku. Selanjutnya aku balikin ke MC Teiki. Terima kasih. Oke, Masya Allah sekali. Terima kasih banyak ya, Temita. Benar-benar ya teman-teman, setelah dengar apa yang Temita sampaikan tadi itu kita kayak, itu tuh sesuatu yang dekat banget gitu sama kita. Apa yang emang kayak perasaan yang biasa kita rasain, kendala-kendala kenapa kita tuh nggak melangkah, karena memang ternyata nggak cuma kita aja yang ngerasain gitu. Ternyata orang lain juga ngerasain. Pesannya dalam ya, dan kita yakin teman-teman yang ada di sini pasti bawa pulang sesuatu yang berharga hari ini. Oke, terima kasih ya Teh. Selanjutnya, tapi sebelum lanjut nih ya, teman-teman, ada satu sesi yang nggak boleh kita skip meskipun ini online. Nah, apa? Foto bareng dulu. Karena ketemu di Zoom itu bukan berarti nggak bisa diabadikan kan. Nanti ini kita bisa jadikan buat konten, buat kenangan, atau buat bukti kayak nggak dateng. Nah, seru kan? Nyesel loh pada kalau nggak join. Nah, kami minta juga sama Teh Mita sama Kang Zen kalau bisa untuk tetap on cam. Teman-teman juga kalau bisa kameranya hidup bentar deh gitu, jangan gelap-gelapan. Oke. Tim Teh Kania siap ya? Oke Teh, udah siap. Jadi ada satu Nah, slide yang nggak kesampaian sama aku. Anjay. Oke, masih ada yang belum buka nih Teh. gimana? Masih belum ada yang on cam nih. Ayo teman-teman, kalau bisa on cam kita perlihatkan wajah-wajah yang tadi dapat ilmu tentang takut itu apa, kenapa, bagaimana cara mengatasi takut. Kalau bisa di on cam kan, silahkan di on cam kan. Tapi oke, Oke, kita lanjut aja kayaknya ya. oke udah siap ini. Kayaknya mulai aja ya. Boleh gaya formal dulu nih ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Boleh sekarang gaya bebas. Senyum. Kelihatan giginya. 1, 2, 3. Oke Teh, udah. Oke, terima kasih Teh Kania. Nah, selanjutnya nanti hasilnya kita bagiin di grup ya teman-teman. Nah, tadi kan udah dapat banyak nih dari Teh Mita. Pasti ada yang udah gatel nih mau nanya atau mau ngobrolin atau mau sharing tentang dirinya secara langsung atau ada yang mau ditanyakan lah ya intinya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Formatnya campuran aja. Nanti ada pertanyaan, kalau teman-teman mau nanya langsung mungkin bisa raise hand. Kalau yang lebih nyaman diketik mungkin silahkan bisa diketik. Tapi kalau yang raise hand mungkin bisa dijawab sekarang ya teman-teman. Kalau misalnya nanti yang di komen juga kita usahakan jawab sekarang. Tapi kalau banyak pasti kita jawab di akhir sesi, nanti kita bagikan juga di grup. Tapi kalau saran Iki sih, mending nanya langsung teman-teman. Jadi jawabannya lebih real gitu ya. Oke, silahkan ada yang mau menanya? Oke. Apakah ada yang raise hand? Bentar ya, mana caranya?
Masa nggak ada yang nanya sih? Ayo, Bang Agung, silahkan bertanya, bukan tepuk tangan. Nah, oke, ada Teh Rokayah. Ada Kak, ada Kak Aya nih, silakan Kak Kak Aya. Aya, ya. Oke, silahkan Teh. Assalamualaikum semuanya dan Kamita, Kang Zen dan Teh Iki ya semuanya. Alhamdulillah. Sebenarnya aku baru tahu nih dari keseliuran nih di Instagram. Ternyata udah yang kedua aja ya. Iya, Salah banget yang pertama kemarin gak ikut. Kayaknya itu relate banget sama kondisi-kondisi sekarang gitu. Nah, untuk yang sekarang tuh nggak apa-apa kok takut ini juga. Itu benar-benar deket banget sama keseharian gitu. Untuk Kamita, makasih banget untuk sharingnya. Jadi aku ngerasa kayak, oh ini takut tuh sesuatu yang wajar ya. Tapi semakin pas Kamita cerita tuh aku jadi flashback balik pas zaman kecil tuh, zaman kecil rasanya tuh nggak setakut sekarang gitu kalau mau melakukan sesuatu. Kayak aku nggak tahu ya kita sama zamannya atau enggak gitu. Kalau zaman aku dulu tuh aku suka main di pohon, manjat-manjat, nggak takut mau jatuh atau patah atau gimana gitu. Atau terus main di kali, nggak takut tenggelam dan segala macem. Pokoknya eh, mungkin bestinya Tarzan kayaknya. Nah, jadi tuh kayaknya tuh beda sama pas yang menginjak usia mau dibilang tua enggak, tapi muda juga kebangetan sih gitu. Apa ya? Sekarang tuh kayak kalau mau bukan melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya sekarang tuh eh aku kan seorang pendidik nih, PAUD gitu ya. Nah, anak-anak tuh zaman sekarang, anak-anak yang terutama di tempatku ini agak-agak mau dibilang hyperaktif enggak juga, tapi karena memang kebutuhan geraknya juga tidak terfasilitasi dengan baik. Jadi tuh di sekolah tuh begitulah ya, explore banyak hal gitu. Dan concern orang tua selain di sekolah itu kan bukan pendidikan, pasti kan keselamatan anak gitu. Apalagi sekarang tuh banyak tren-tren FF misalnya. Sekarang tuh banyak freestyle, no. Freestyle terus namanya anak belum Allahu Akbar itu otaknya belum nyambung kan jadi ya mencoba aja tuh mencoba sampai kan kalau di Instagram tuh ada yang meninggal nauzubillah min dzalik gitu. Nah, sedangkan aku sendiri aku belajar alhamdulillah aku ambil pendidikan anak usia dini dan juga aku ambil sensori integrasi dan primitive reflex bahwa ruang gerak anak itu tuh sebenarnya diperlukan gitu. Tapi bukan emang yang freestyle kayak gitu. Tapi itu tuh berdampak akhirnya ke aku tuh anak bergerak dikit, main bola dikit, hati-hati ya, hati-hati. Jadi tuh ketakutannya iya bener menjadi alarm yang banget banget sekarang tuh sampai kalau sekarang tuh sebenarnya kan kalau anak jatuh dan segala macam tuh hal normal ya, nggak sampai akhirnya kan nggak sampai mereka meninggal atau segala macam, tapi tuh sampai kok ini aku tuh ngerasa takutnya besar banget gitu, takut banget. Udah dari orang tua, dari bukan dari sosial media banyak kasus-kasus yang kayak gitu. Terus anak-anak di TK juga lagi sering main freestyle, tapi pasti kan kita arahkan gitu ya. Yang freestyle tuh nggak boleh, mending kamu main prosotan atau dan segala macam gitu. Terus juga eh apa ya? Jadinya tuh aku ke guru-guru juga. Padahal dulu aku orang yang tipikal yang kalau misalnya 5 tahun yang lalu sebagai guru tuh, oh iya silakan main panjat-panjatan dan segala macam. Ini anak-anak mau manjat aja tuh aku rasanya berat hati. Anak-anak mau main prosotan aja tuh aku ngerasanya berat hati gitu. Kayaknya ini apa ya? Apa apa tadi ya itu tadi bahwa sebuah takut yang aku sering kasih makan terus gitu. Udah membayangkan kondisi-kondisi yang tidak baik gitu. Terus juga ini juga udahlah akunya terkena juga terinfluence eh, dengan hal itu didukung juga sama orang tuanya yang over khawatir gitu. Miss tolong ya kalau anak saya ini jangan kayak gini, jangan lari-lari di sekolah, duduk diam aja. Waduh, sebagai kalau ayah yang dulu tuh mikirnya
kayak anak-anak kan butuh ruang gerak yang baik gitu. Kok anak di sekolah suruh duduk aja gitu. Tapi kalau sekarang tuh aku mulai malah meragukan apa yang aku selama ini aku pelajari gitu. Bener nggak sih aku belajar teori-teori pendidikan anak usia dini tuh? Bener nggak sih aku tuh belajar sensori-sensori itu? Karena apa ya, mungkin ketakutan itu tuh sekarangnya udah membuncah dan besar banget gitu. Sampai aku tuh, kenapa ya kayak gini gitu. Terus ya itu sih Kamita, pas Kamita sharing tadi itu ada how to-nya tenang tuh kayak wah, this is what I need. Ini bener banget aku ini perlu banget gitu sama kayak wah, kayaknya aku udah terbangnya udah jauh banget nih, udah sampai Mars atau udah sampai Venus gitu. Kayaknya aku harus balik lagi ke bumi gitu. Nah, makasih banyak Kak Mita dan teman-teman yang udah menghadirkan platform ini. Ini bermanfaat banget. Aku sampai share-share ke teman-teman aku, ayo ikut gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dan ini tuh bikin aku tuh kembali lagi Kak Mita dan teman-teman ke arah yang bener. Bener kok ya pendidikan yang kamu ambil tuh teorinya bener. Terus apa yang kamu udah pelajari juga bener. Cuman ternyata rasa ketakutan itu tuh yang bikin apa ya, yang bikin aku meragukan apa-apa yang udah dipelajari itu. Jadi mungkin ke depannya tuh aku akan lebih itu tuh lebih nafas dan tenangkan diri, terus evaluasi apa yang mungkin perlu dilakukan gitu. Terima kasih banyak Kamita dan teman-teman. Makasih banget Teh, udah sharing. Masya Allah sekali ya. Oke, terima kasih Teh Aya. Wah, kasih plus buat Teh Aya dulu guys. Prok, 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 prok. Oke, selanjutnya ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Wah, meledak. Tepuk tangannya ya Teh. Ada lagi teman-teman, ada di kolom komentar ya? Ada nggak ya? 12 pesan baru. Apakah tidak ada? Cuman ada komentar Zanita terlihat. Oh, oke. Nggak ada. Oke, Itu ada yang sepertinya. raise hand Teh. Oh, ada 2. Maaf guys, nggak kelihatan barusan. Siapa dulu nih? Teh Nadia atau Kang Agung? Teh Nadia dulu lah yang on cam. Silakan Teh. Suaranya ada gak ya? Ada, sudah terdengar. Oke. Ya, Masya Allah ya. Akhirnya bisa ikut dan bisa dari awal sampai akhir gitu. Karena 2 minggu kemarin tuh nggak sampai akhir gitu. Jadi makasih juga gitu ya buat Temita gitu yang udah sharing gitu. Karena sangat relate gitu ya si pembahasan kali ini. Gitu. Cuman aku mah jadi penasaran aja gitu dari sisi psikologinya gitu. Apa ada nggak sih gitu ya bedanya rasa takut yang wajar dengan rasa takut yang diam-diam teh merusak diri gitu. Kayak batasan takutnya teh kayak gimana gitu. Karena kan pasti setiap orang teh mengalami fase takutnya beda-beda. Terus ada nggak sih hubungan antara takut, trauma, sama kepercayaan diri? Itu aja sih paling dari aku pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Apakah ada perbedaan takut, trauma, dan percaya diri ya Teh tadi? Oke, kita langsung saja berikan kepada Temita. Langsung dijawab aja Teh atau gimana? Boleh. Boleh, langsung dijawab aja. Diserahkan kepada Temita. Kalau sebenarnya sih Teh, kalau misalkan aku ya Teh, kalau takut tadi itu kan takut yang normal sama takut yang ada nggak sih takut yang kayak merusak diri gitu. Soalnya kalau misalkan dari aku pribadi, nanti mungkin kalau teman-teman ada pandangan lain atau dari Kang Zen boleh nambahin ya. Kalau dari aku sih, aku memahaminya rasa takut itu sebetulnya normal. Normal, ya udah rasa takut semua orang akan mengalami itu. Nah, untuk apakah dia pada akhirnya merusak? Mungkin merusak itu tuh menghambat ya Teh. Merusak, menghambat, bikin kita jadi nggak maju, bikin kita jadi stuck. Itu ya istilahnya karena itu tadi kita terlalu sering banyak nurutin ego kita banyak nurutin rasa takut kita sampai pada akhirnya ya udah aku mah
nggak bisa, aku nggak mau ya. Kalau istilahnya kalau kayak gitu kan pada akhirnya kita nggak kemana-mana, jadinya kita tidak maju, kita istilahnya eh, nggak mau melakukan sesuatu yang baru, dan kita tuh akan cenderung ya udah aku mau keep dengan rasa takut ini karena ya aku takut, aku cemas nanti kalau aku A kayak gini hasilnya, nanti kalau aku B kayak gini hasilnya, nanti kalau aku C kayak gini hasilnya. Itu kan sebenarnya secara nggak langsung ya menghambat diri kita, merusak mental kita juga kan. Karena ketika kita banyak, yang aku rasain ya ketika dulu teh aku banyak nurutin rasa takut aku, yang ada ke diri akunya tuh itu nggak tenang, jadinya ke diri aku mentalnya tuh jadinya ya down juga, mental aku tuh jadinya rusak juga, nggak bagus, nggak enak gitulah rasanya. Karena ya aku, perasaan-perasaan yang aku simpan itu adalah perasaan aku takut, perasaan aku nggak bisa, perasaan aku cemas, aku khawatir gitu. Dan iya, memang sih takutnya orang itu kan pastinya beda-beda karena pengalamannya beda. Ada yang pernah istilahnya tuh bagi dia mah taraf takut dan cemasnya tuh segini, tapi bagi orang lain mah itu tuh ya udah biasa aja gitu. Dan itu sebenarnya semuanya valid sih menurut aku. Nah, kalau misalkan soal trauma, tadi kan soal trauma, takut dan kepercayaan diri ya. Ini yang aku pahami ya Teh, kalau misalkan trauma, menurut aku itu biasanya memang dari pengalaman yang apa ya, memberikan bekas emosional cukup dalam. Jadi kayak tubuh, pikiran kita tuh masih selalu terasa terancam gitu, walaupun mungkin kejadiannya udah lewat. Tapi kalau misalkan kejadian itu ada lagi, kita tuh jadi trigger gitu. Jadi kadang responnya tuh jadi intens, terus kita jadi lebih sensitif, lebih susah untuk mengontrol diri gitu. Nah, kalau soal kepercayaan diri, kalau aku sih memahaminya sebenarnya kalau itu apa ya, bedanya dengan takut ya, kepercayaan diri itu bukan berarti nggak punya rasa takut, tapi memang banyak orang tuh kelihatan percaya diri, sebenarnya takutnya tuh ada, cuman mereka itu tadi, mereka mau jalan walaupun mereka takut, dan istilahnya mereka ada rasa percaya enggak kok gue bisa kalau misalkan melakukan ini gitu. Jadi mungkin sebenarnya kalau misalkan perbedaan dari takut, trauma, dan kepercayaan diri yang aku pahami seperti itu sih Teh. Mungkin dari teman-teman atau dari Teh Iki mau ada tambahan, atau mungkin dari Kang Zen yang emang backgroundnya psikologi banget nih gitu. Mungkin silahkan, Mangga. Ya, makasih ya Teh Nadia, luar biasa teman. Ya memang ketika ngomongin soal rasa takut dan kemudian jadi yang paling penting dari perasaan itu bukan perasaannya atau rasanya atau emosinya, tapi respon kita terhadap emosinya, kan itu yang bahaya tuh ya. Makanya kemudian tadi yang kemudian Mita sampaikan itu kan si tenang itu salah satu poin yang terutama poin pertamanya tuh kan ya, ketika kita bisa menerima, jadi si Asep, orang yang jadi Asep yang menerima, kan keren tuh, Asep itu luar biasa jadi bisa menerima tuh. Karena seringkali kalau kita nggak menerima maka kita akan nolak, denial, maka responnya, jadi kalau ditanya ada kemungkinan nggak ya takutnya aku itu merusak, ya mungkin, bahkan senangnya kita aja bisa merusak kan, aku terlalu senang bisa merusak. Jadi makanya bukan soal emosinya sebetulnya, tapi bisakah kita merespon sepenuhnya emosi itu dan menjadi versi diri yang selalu terbaik, kan gitu kan. Makanya kalau 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 belum kenal dekat sama aku atau interaksi sering sama aku kan, wih Kang Zen kan gitu ya, wih. Tapi kalau udah sering interaksi sama aku kayak Mita, kayak Dini itu kan seringnya kan aku bully. Karena maksudnya gini loh, variasi emosi apapun yang mereka atau aku rasakan, ya itu mah alamiah. Kita bisa merasakan semua variasi dalam sehari, itu alamiah. Yang jadi menarik tuh bagaimana eh, apa namanya? Apa yang kita pilih untuk menjadi respon. Itu yang menentukan rusak atau ya, membangun, konstruktif atau destruktif. Nah, pilihannya sempurna ada pada diri kita. Tapi, nah makanya tadi ya, makanya kalau kita nggak bilang nggak apa-apa kok takut, jatuhnya kita ada kecenderungan untuk kemudian membuat diri kita kegocek nih untuk bisa merusak diri. Ya konsekuensinya macam-macam, yang tadi yang paling ekstrim betul, trauma lah, nggak bisa move on lah, gangguan mental, gangguan psikologis.
itu mah konsekuensi gitu ya. Cuman ya balik lagi, makanya kenapa aku senang dan antusias banget bikin ini ya, seru gitu ya, dan menikmati, dan memang ini orientasinya kan ke riset banget ya, riset berbagi, riset berbagi, riset berbagi, tidak ada monetisasi di dalamnya ya, nggak ada kan teman-teman kemudian ditagih gitu, yuk uang berapa atau open donasi. Walaupun ini aku mood lagi seneng banget teman-teman ya, nggak apa-apa ya, soalnya kan aku lagi banyak takut juga kemarin itu. Salah satunya takut apa yang aku lakukan, takut disiram air keras tuh aku. Takut terlalu vokal ke pemerintah ya, takut diculik, takut apa. Tapi hari ini tuh aku lagi seneng ya. Jadi proposal yang aku bikin S3 udah masuk ke rektorat gitu ya. Dan dapat feedback yang bagus. Nanti ada S3 Psikopen. Awas aja Iki minta nggak lanjut S3 ya, nggak akan kenal lagi sama aku ya. Terus ini nih dapat ya minggu ini ya Mit ya, Iki ya, aku dapat berita kita dapat dana hibah tuh ya, penelitian untuk pengabdian kepada, seneng banget gitu. Nah tapi balik lagi tuh, hati-hati Teh Nadia, aku diingetin sama Teh Nadia nih, jangan sampai seneng ini kemudian aku respon dengan cara yang salah kan. Misalkan dapat dana hibah, kita malah pakai buat, kayaknya kita asik nih ke Lampung tuh ya, ada pantai bagus ya. Malah main ke pantai bukannya kan. Nah itu contoh bagi betapa tadi ya, Mita sharing di awal bahwa memang takut itu sebagai bentuk alarm ya, alarm yang dia akan ngaruh banget secara psikofisis, baik itu ke fisik kita, fisiologi, fungsi-fungsi fisik juga, sama psikologis kita gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan menjawab ya, keren ya, nuhun. Oke, terima kasih Kang Zain sama Teh Mita. Teh Nadia juga yang udah bertanya, mungkin bisa memberi insight baru buat Teh Nadia ya. Terakhir mungkin buat Kang Agung, mana? Mana beliau yang tadi mengacungkan, yang raise hand tadi. Sok Kang, dipersilahkan pertanyaan terakhir. Mana Halo, beliau? cek, cek. Oke, terdengar. Mungkin sebelumnya minta maaf ya karena ini kameranya lagi rusak jadi nggak bisa on cam teman-teman. Dan Aman, mungkin Kang. pertama kayak makasih banget buat Teh Mita ya udah sharing tentang materi kali ini, dan materi kali ini tuh sangat-sangat relate banget dengan aku, apalagi sebagai Gen Z juga yang mungkin banyak overthinkingnya, banyak rasa takutnya gitu. Dan mungkin sedikit aku pengen sharing sedikit, mungkin nggak apa-apa ya. Mungkin dulu itu aku juga sempat sering overthinkingan lah dulu, sering overthinkingan, sering nyalah-nyalahin diri sendiri, dan mungkin jadinya sering juga merugikan diri sendiri lah intinya. Sering bentor-bentorin kepala ke mana, ke tembok dan segala macamnya lah. Ketakutannya tuh sangat-sangat besar, overthinkingnya tuh sangat-sangat besar, mungkin traumanya juga sangat-sangat besar. eh untuk memaknai kehidupan tuh sangat-sangat sulit gitu, untuk berpikir positif, untuk punya afirmasi positif, untuk bisa tenang tuh sangat-sangat susah. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah mungkin banyak-banyak hal-hal baik yang datang kepada aku, jadinya aku juga bisa memaknai hidup jadi lebih positif. Aku ketemu teman-teman yang sangat-sangat positif juga yang bisa membantu aku keluar dari trauma itu, atau misalkan keluar dari masa-masa itu, sehingga aku mungkin sekarang dalam posisi yang sangat-sangat eh, alhamdulillahnya bisa memaknai apapun dengan positif gitu. Mau ada agenda, kalau ada masalah, hal negatif apapun itu, aku selalu bisa berpikir positifnya apa, dan aku selalu berusaha untuk melawan rasa takut itu gitu. Dan uh, satu cerita, aku punya satu orang yang dia itu istilahnya anxiety lah gitu, punya anxiety, dan mungkin aku juga bisa relate dengan dia karena aku juga pernah ngerasain hal yang sama. Dan aku tuh berusaha untuk ngasih tahu ke dia, kayak jadi support sistemnya lah gitu, support system. Dan aku berusaha untuk ngasih tahu dia, lakuin A B C D E, kamu akan jadi lebih baik gitu. Terus aku nemenin dia untuk ngelakuin A B C D E seperti kayak olahraga misalkan, atau misalkan jangan di rumah terus, atau ngelakuin suatu hal yang produktif. Tapi apapun yang aku kasih tahu tuh kayak mental aja gitu rasanya. Rasanya kayak mental aja gitu. Kok
responnya tidak seperti pas aku dulu ya gitu. Aku dikasih tahu A B C D itu bisa langsung apa ya, bisa langsung connect dan bisa langsung oh ya ini aku salah nih di sini. Aku harus ngelakuin konsisten di sini. Dan mungkin pertanyaannya tuh kalau dari psikologi sendiri tuh aku kalau misalkan pengen jadi support system untuk temen atau untuk pasangan atau untuk siapapun, sebenarnya apa sih hal yang seharusnya dilakukan sebagai support system, dan kalau misalkan ada batasan tertentu, batasannya sampai mana gitu. Untuk karena aku juga nggak mau dia tuh terpuruk di sana terus gitu. Aku juga pengen dia tuh jadi mungkin bisa memaknai hidupnya lebih baik juga sama seperti yang aku lakuin gitu. Mungkin gitu sih. Oke, makasih Kang. Mungkin bisa langsung aja ya Temita. Ayo sok, Oke, silakan. oke, ini Agung teman aku sebetulnya. Ya, Masya Allah ya. eh Sebenarnya sih kalau misalkan aku ya, Gung, mungkin nanti kalau misalkan dari teori-teori psikologinya boleh dibantu ya sama Kang Zen. Tapi ini aku mungkin sekalian cerita juga gitu, karena aku pernah jadi orang yang kamu temen teman kamu itu gitu. Ketika saya dulu aku banyak anxiety dan lain-lain, terus ketika didorong-dorong, pada akhirnya kan nggak bergerak gitu ya. Dan akhirnya di situ tuh aku belajar. Sebenarnya kan ketika aku juga pernah gitu mau menemani orang untuk kayak ayo dong kita produktif, ayo dong kita tumbuh bareng yuk, biar kita tuh nggak yang stuck di situ-situ aja gitu. Itu kan sebenarnya niatnya baik ya, karena jadi kita kayak pengen pelan-pelan untuk tumbuh bersama teman-teman kita gitu. Dan aku rasa support system tuh kan harusnya jadi sesuatu yang penting, karena kehadiran orang yang mau dengerin aja tuh kadang kan udah berarti. Cuman ternyata aku juga ya ketika aku S2 gitu ya di psikologi pendidikan, aku juga baru ngeh dan aku baru nyadar, oh nggak semua orang istilahnya tuh mau juga untuk didorong sama orang lain gitu. Jadi aku juga istilahnya belajar, iya ya kayaknya tiap orang tuh punya kapasitas dan proses pulih yang berbeda. Mereka juga istilahnya punya apa ya, ritme, dan mereka tuh punya pokoknya pemikiran dan prosesnya tuh yang beda aja. Jadi terkadang mungkin hal yang kita anggap baik dan kita anggap itu tuh membantu, bisa membantu mereka, itu sebenarnya belum tentu membantu gitu bagi mereka, dan itu belum tentu yang mereka butuhkan. Belajar banyak banget dari situ. Jadi mungkin bisa jadi bukan dianya yang nggak mau berubah, tapi mungkin memang kitanya yang salah pendekatan. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang sih aku juga jadinya cukup hati-hati ya sekarang kalau misalkan ada temen yang kayaknya dia butuh bantuan, tapi aku juga jadinya nggak terlalu mau untuk yang ngasih intervensi banyak-banyak karena aku juga takut salah gitu. Jadi kalau aku sih biasanya lebih ke nemenin aja, kayak oke, kamu butuh cerita, boleh diceritain. Terus misalkan kamu perlunya apa? Jadi aku biasanya lebih ke nanya sih. Apa yang kamu butuhin, apa yang lagi kamu rasain, dan kamu mau apa gitu istilahnya. Jadi aku udah nggak yang kayak ayo dong kita produktif gini-gini, karena ternyata ya aku juga pernah dikasih tahu semakin kita apa namanya menekan orang, ya orang itu kan semakin defensif sama kita juga gitu. Dia akan semakin kayak lu siapa sih, nggak mau, gue maunya kayak gini gitu. Dan itu ternyata pernah aku rasakan juga ketika aku ada di posisi yang seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau aku lebih ke kita temenin aja, tapi mungkin kita kurangin untuk menekan gitu kali ya. Atau mungkin kalau kita rasa udah terlalu apa namanya udah terlalu kayak oh kayaknya ini dia harus butuh bantuan nih, mungkin bisa kita untuk ajak untuk mau nggak ke profesional, ke konselor ataupun ke psikolog atau yang lainnya kayak gitu sih. Mungkin kalau dari aku ya Gung, karena balik lagi orang tuh kan nggak bisa berubah karena orang lain ya, kecuali dia yang pengen, kecuali rasa berubah itu tuh hadir dari dalam diri dia sendiri gitu. Mungkin ada tambahan dari Kang Zin atau dari teman-teman yang lain gitu, siapa tahu ada yang relate juga. Dari aku aman, aman. Gitu Kang.
Kang Agung. Begitu Kang Agung, ternyata dijawab oleh teman sendiri ya Kang. Pasti itu sih. Tahu kalau kita kadang kalau temen tuh lebih tahu gimananya gitu kan. Kayak apalagi Temita pernah berada di posisi temennya Kang Agung itu. Kita kadang memang lebih sering bisa merasakan bagaimana keadaan orang tuh kan ketika kita pernah di posisi orang itu gitu. Hai, MC-nya juga nambahin ya. Gimana Kang Agung? Mana beliau? Aman, sangat aman sekali. Oh, Teh Mita, thank you banget udah sharing juga. Eh, Makasih juga udah sharing ilmu-ilmu yang tadi disampaikan ya. Sangat berguna juga untuk kita semua, para Gen Z yang banyak overthinkingnya ya. betul. Thank you banget. Oke. Sama-sama. Oke, keren sekali ya. Terima kasih buat Akang Teteh yang udah bertanya dan memberi yang udah sharing juga tentang pengalaman-pengalaman masing-masing. Itu benar-benar membantu banget buat kita-kita yang merasa sendiri, apakah kita sendiri yang merasakan ini, apakah orang lain juga gitu kan. Tapi terima kasih teman-teman. Tapi sayangnya ya kita tutup sesi tanya jawabnya sampai di sini aja karena udah mepet banget ini. Udah seru sih sebenarnya, tapi waktu kita yang harus memisahkan. Sayang banget. Tapi teman-teman, buat selanjutnya kan katanya ini series ya. Jadi bakal ada webinar-webinar selanjutnya. Mungkin bisa ditunggu di grupnya info-info selanjutnya ya dari webinar kita. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita pindah ke grup chat aja ya teman-teman. Oke. Terima kasih ya buat Temita selaku narasumber kita yang keren banget malam ini. Membuat kita tahu tentang takut itu nggak apa-apa kok gitu ya. Jawabannya tadi juga relate banget. Terima kasih buat Temita juga Kang Zen. Terima kasih udah menambahkan ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu buat kita semua. Nah, dan dengan itu resmi sudah kita tutup webinar kita kali ini. Nggak apa-apa kok takut buat hari ini. Terima kasih buat semua pihak yang udah bikin webinar kita ini terjadi. Teteh-teteh keren dari panitia. Ada Teh Dini, Teh Kania, sama Teh Najwa dan juga Teh Septi. Ada Kang Zen dan Teh Mita yang udah hadir dan berbagi ilmu luar biasa buat kita. Dan tentu saja Akang Teteh teman-teman semua yang udah hadir dari balik layar masing-masing dan bikin webinar ini jadi hidup. Jangan lupa ya teman-teman, ilmu yang tadi kita dapat itu bukan cuma berguna kalau itu tuh dipraktekin. Mulai dari yang paling kecil aja dulu. Mulai dari sekarang. Yang penting mulai gitu ya. Buat Iki juga. Sosok banget ini mah. Sampai jumpa di acara berikutnya teman-teman. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Aku Iki sebagai moderator. Mohon maaf selama acara mungkin ada kata yang tidak terletak pada tempatnya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Izin pamit semuanya. Thank Terima you. kasih semuanya. Terima Keren. kasih. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau
lebih sempurna karena kau hilang.